kepala madrasah, karena ini akan berdampak ke penilaian dari madrasah itu sendiri secara keseluruhan, gitu ya. Nah, ini jadi nanti akan ada pertanyaan pemantik yang ditanyakan kepada kepala madrasah, di mana kepala madrasah itu akan menjawab ini sesuai dengan kenyataan yang ada di sekolahnya, di madrasah ini. Misalnya Bu ya. Pada pertanyaan pemantiknya itu ada apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan, gitu. Nah itu kan kepala madrasah ketika menjawab ini harus melihat dari kinerja ibu bapak guru semua, kinerja daripada pakamannya, dan kinerja dari keseluruhannya terkait dengan pertanyaan ini. Maka nanti ibu nih, ketika kepala madrasah ini menjawab itu tidak sesuai dengan keadaannya, gitu ya, tidak mengakui kelemahannya, maka nanti di aplikasi ibu, di aplikasinya itu akan muncul sendiri nilainya berkembang, gitu. Ya nanti Adi upami jawaban para kepala madrasah itu dimasukkan ke aplikasi, nanti aplikasi yang menjawab sendiri apa jawabannya berdaya atau berkembang, gitu ya. Jadi ketika kepala madrasah nanti dalam narasi jawabannya itu menyatakan di dalamnya itu belum mengakui kelemahan dari madrasah tersebut, maka akan muncul term gitu, berkembang. Nah, terus yang kedua, tatkala kepala madrasah belum menunjukkan keinginan, nah, kan ketinggal itu di narasi ya, ada keinginan nggak kepala madrasah itu untuk mengoptimalkan diri untuk mengadakan perubahan itu. Makanya tadi karena tadi judulnya tadi komitmen perubahan. Akhirnya kepala madrasah yang mengadakan perubahan, tapi tidak didukung oleh kita bapak semua. Siapa mau? Malah, gitu ya. Nah, oleh karena itu maka pada saat ini ada dianggap hal yang harus saya lakukan sebagai pendamping, sebagai pembina, bahwa kita harus sama-sama untuk mendukung ya kinerja kepala madrasah dengan apa? Dengan kinerja ibu dan bapak sekalian masing-masing. Jadi bukan berarti nampak ini ambil pada madrasah Pak ya teh. Kalau ibu Pak ya teh, Pak ya berarti apa yang akan kita lakukan itu sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing. Itu ketika ibu dan bapak sudah mengerjakan itu semua, tugas dan pekerjaannya masing-masing dan kewajibannya masing-masing, maka berarti ibu itu sudah mendukung kepala madrasah untuk, gitu ya, untuk supaya nanti nilainya berdaya, gitu ya. Nah untuk sementara ini mungkin saja nanti ada yang berdaya dan berkembang, itu akan variatif, gitu ya. Nah untuk yang kedua, bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut? Nah itu kan kalau kepala madrasah ingin mengantisipasi kelemahan dan kekurangannya itu otomatis ada dukungan dari para gurunya semua, gitu ya. Nah nanti kan dari jawabannya Pak Ian bakal ngabayangkeun, oh iya kan kinerja kita semua masing-masing kemana, gitu. Nah terus nih kepala madrasah mengakui kelemahan apa adanya dan menjelaskan dampaknya pada kualitas pembelajaran, gitu ya. Terus keduanya mengetahui dan menunjukkan keinginan mengoptimalkan kekuatan satuan pendidikan. Jadi upami dina jawaban anak saya tinggal kepala desa akan mengakui kelemahannya itu, terus ada keinginan untuk mengoptimalkan, gitu ya, mengoptimalkan dari keinginan menunjukkan ingin adanya perubahan dari semuanya, maka secara otomatis dina aplikasinya itu akan muncul ini berdaya ibu, gitu. Jadi dengan melihat hasil berkembang atau berdayanya itu bisa dilihat bahwa nilai madrasah tersebut ya itu akan seperti apa, gitu. Jadi itu.
Yang hiji gitu. Agungan. Brul. Agung. Ibu mulai bahas. Kalau enggak cuma ya Bu. Oh, baru ngaju-ngaju. Jadi itu ya Bu ya. Ini Tiris jawaban ini Ibu yang di atas ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran ya. Tingkat kesadaran dari kepala madrasah bukan berarti kepala madrasah tidak ada kesadaran, bukan ya, bukan kesadaran gitu. Cuma ini kan secara bukan penilaian itu untuk melihat gitu ya, untuk melihat bagaimana perkembangan di madrasah itu, apa yang harus akan dilakukan oleh kepala madrasah, ada kesadarannya untuk mengembangkan madrasah seperti itu. Nah, terus yang kedua itu tingkat mengidentifikasi tingkat kapasitas. Nah, jadi tadi tingkat kesadaran, sekarang tingkat kapasitas. Di mana kalau tingkat kapasitasnya itu ada penilaian rendah, sedang dan tinggi, gitu. Bagaimana bisa? Bagaimana Anda menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Nah ini kembali lagi karena EDM Ibu, ya. Jadi kepala madrasah ditanya gitu. Nah nanti kalau jawaban kepala madrasahnya tidak melakukan perubahan program kegiatan apapun dalam 3 tahun terakhir monoton, misal itu biasa ditinggal Ibu dina visi misi, ayah di sekolah visi misi tim mimiti berdiri tapi pak ayah teh angker, berarti teh kemajuan berarti ya tim mimiti teh mewujudkan peserta didik yang bertakwa, beriman dan lain sebagainya gitu ya, loyal atau misalnya intelektual gitu. Terus nanti kan ada dinamisnya, ada poin-poinnya ya. Nah tidak ada yang tercapai di acan gitu selama belasan tahun. Nah berarti kan gitu ya. Nah itu berarti di sini dengan adanya visi misi yang belum berubah, oke berarti sudah bisa dinilai bahwa ini nanti nilainya rendah. Ya. Nah, jelas. Udah berubah. Ini yang kedua. Kepala madrasah melakukan perubahan di kegiatan dalam 3 tahun terakhir, tapi belum efektif. Nah, yang perubahan program tapi jalan-jalan itu. Ya. Nah, maka itu sedang. Nah, yang ketiga ini mengadakan perubahan, ya. Terus mencoba untuk mengadakan perubahan itu sesuai dengan perencanaan, maka ini nilainya adalah tinggi. Nah mudah-mudahan kita nanti semua berharap sekolah kita akan ke ini Ibu. Jadi mempunyai program dan berupaya untuk mengadakan perubahan-perubahan sesuai dengan harapan daripada madrasah itu sendiri. Jadi tiap tahunnya itu harus ada review. Kalau tak ada review berarti tidak akan ada perubahan. Ya. Tadinya yang pertama ini dulu itu tadi ya. Layar pertama, jadi menjelaskan dari ini. Jadi tahap pertama ini nanti perencanaan pendampingan, di mana perencanaan pendampingan itu yang pertama adalah langkahnya itu mengadakan tadi. Jadi saya kepada kepala madrasah itu melakukan pertemuan dengan kepala madrasah untuk mengidentifikasi tadi itu komitmen perubahan. Nah langkah-langkahnya tadi jadi ikut sekolah komitmennya Bu. Iya Mas Bu. Nah,
Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan EDM tadi, ya, EDM itu harus dilakukan tiap tahun. Di mana siapa yang menyusun EDM itu? Siapa yang membuat EDM itu? Pertama, kepala madrasah, yayasan itu, orang tua yang terlibat ya, yang terlibat di dalamnya, guru, teras komite, teras pengawas. Nah, jadi tiap tahun itu harusnya tiap tahun itu yang tadi stakeholder yang tadi itu mengarium, mengevaluasi diri madrasahnya. Masyarakat, kenapa masyarakat dilibatkan? Karena nanti masyarakat akan melihat, menilai kumaha Darussalam prinsip masyarakat, ya. Apa kelebihan Darussalam dicatat nanti? Apa kelemahannya? Apa yang menjadi hambatannya? Apa yang menjadi keunggulan dari madrasah ini? Nah, dari itu semua maka akan muncullah RKM, rencana kerja madrasah. Dari RKM maka akan turun jadi RKM anggaran, sehingga nanti bendahara, kepala dan operator yang mengajukan ajuan bos itu, ibu mau yang dan saya, ya. Programnya itu sudah dibuat oleh semua. Di anggarannya itu apa yang akan kita lakukan dengan anggaran yang ada, sehingga anggaran tersebut optimal.